Halo Yorobun, yo. Hahaha, balik lagi bareng gua Arfi di ini yang gua maksud. Nah, kali ini tumben-tumben nih, gue mau bahas film. Kemarin kan drama Korea. Bosen. Kali-kali bahas film ya nggak. Film yang bakal gue bahas adalah film yang lagi rame banget dibicarain. Yang tayang 4 Juni kemarin. Sweet and Sour. Beuh, manis asem. Penasaran kan gue bahasnya kayak gimana? Tapi disclaimer nih, buat teman-teman yang nggak mau kena spoiler dan ya yang belum nonton tapi takut dapat inilah masukan-masukan aneh. Stop sampai di sini, di pause dulu videonya, tonton review time yang lain aja. Oke? Nah, film Sweet and Sour ini plotnya menarik banget, relate banget sama kita nih komuter yang sering banget berpergian, menceritakan pasangan yang LDR gitu. Film ini disutradari sama sutradara Lee Ge-byuk. Ini keren banget buat bikin film yang temanya romcom, ngena banget gitu ke kita. Selain emang karena sutradaranya keren banget, 3 karakter utamanya tuh keren banget. 1 ada Jang Ki-yong, kedua ada si Choi Soo-bin, yang ketiga ada si Crystal Jung. Keren banget. Film ini menceritakan Jang Hyuk yang harus menjalani hubungan LDR nih sama si Daeun, pacarnya. Karena dia harus bekerja kontrak di kota Incheon, sedangkan mereka kan tinggalnya di Seoul ya. Jadi kayak komuter lah kalau di dunia nyata, Bekasi Jakarta kali ya. Karena saling sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, jadi mereka ini jarang ketemu. Padahal awal-awal pacarannya tuh kayak manis, ya pasangan pada umumnya lah gitu, kayak lagi anget-anget. Di awal cerita kita tuh disuguhkan ya nih ya sama si Jang Hyuk yang lagi sakit hepatitis. Jadi harus dirawat di rumah sakit dan kebetulan perawatnya itu si Daeun. Lu lagi sakit, perawatnya cakep, pengen sakit terus gak sih? Tapi jangan ditiru ya. Nah, ibu bapaknya yang ngejenguk si Jang Hyuk ini, kita pasti sering lihat lah. Si ibunya ini adalah ibu dari semua drakor yang ada. Iya bener banget, ini ibunya salah satu pemeran di It's Okay Not to Be Okay, atau ibunya Park Shin Hye di The Heirs. Nah, si ibu ini nih relate banget sih. Dan bapaknya, ini tuh bapaknya tuh sering banget main di variety show dan selalu jadi sosok bapak karena si An Kil Gang ini emang udah jadi artis senior di Koreanya. Nah, lanjut nih ke ceritanya. Setelah dia tahu kalau sembuh, si Jang Hyuk ini tuh kayak nggak mau sembuh gitu, soalnya bakal pisah kan sama si Daeunnya ini, si perawatnya ini. Tapi mereka berdua tuh jadi makin intens buat chat-chatan, buat nggak saling ngabarin. Sampai akhirnya mereka berdua itu tuh punya planning untuk liburan ke Pulau Jeju. Pas mau liburan ke Pulau Jeju, di airport, si Daeun ini ngasih sepatu. Nah, kata kunci nih, sepatu. Yang mana sepatunya ini akhirnya dipakai sama si Jang Hyuk. Dan di situ dia mulai untuk tidak memakan makanan manis karena dia pengen kurus. Scene selanjutnya nih, dia yang lagi lari itu tiba-tiba kurus, literally kurus gitu, tapi sepatunya udah jadi buluk ya, mungkin emang sering dipakai lari kayaknya. Nah, setelah kurus nih, mereka berdua nih makin makin hangat gitu, cintanya tuh makin kerasa karena si Jang Hyuk ini jadi sering ke rumahnya si Daeun, kayak ngegantiin lampu, masakin makanan, jemput pulang kerja. Si Jang Hyuk ini di pekerjaan yang lama, dia tuh udah jadi kayak paling keren lah, paling top lah di situ. Sampai-sampai dia itu dipromosikan untuk kerja kontrak di salah satu perusahaan yang besar, jadi kayak naik jabatan gitu. Tapi konsekuensinya adalah dia harus pindah kota. Dia harus komuter nih, dari Seoul ke Incheon. Ini cerita semakin menarik di saat dia udah keterima di kantor yang lebih besarnya ini, kantor yang barunya ini. Dia kan akan bertemu sama Boyong yang sama-sama karyawan kontrak juga. Awalnya sih kayak ya masih kuat lah, masih kuat iman kali gitu ya si Jang Hyuknya ya, kayak apa sih ini cewek, ripuh banget gitu, rusuh banget. Tapi guys, setelah berjalannya waktu, yang namanya cinta nggak bisa ditebak. Ya nggak bisa ditebak lah, orang ya karena sering spend time bareng gitu kan di kerjaan, menyelesaikan sebuah desain jembatan gitu ya. Jadi tuh banyak hal-hal yang mungkin ada kesamaan gitu. Jadi mulailah muncul bumbu-bumbu interest dari antara Boyong dan juga Jang Hyuk. Nah, gongnya nih ya, saat
si Daeun ini minta Jang Hyuk untuk nganterin jalan-jalan ya, jalan-jalan. Terus abis itu di mobil karena udah capek jalan-jalan dan kayak ini udah nggak bener nih. Si Jang Hyuk megang rambutnya Daeun dan bilang, kamu cantik banget Boyong. Keceplosan ngomong di depan pacarnya kalau dia tuh yang lebih cantik tuh teman kantornya. Aduh. Ya itulah akhirnya mereka harus berpisah karena ya udah ketahuan selingkuh gitu sama si Daeun kalau si Jang Hyuk sama si Boyong. Dan si Jang Hyuk yang ini juga akhirnya nothing tulus ya. Nothing tulus tuh akhirnya dia deketin Boyong terus sampai kayak nginep bareng, makan bareng, terus juga hidup bareng gitu. Ya Daeunnya ditinggalin. Jang Hyuk dan juga Daeun ini pernah bertukar cincin. Nah, si cincinnya ini udah dibuang sama Daeun karena sakit hati. Si Jang Hyuk ini menyelingkuhinya. Waduh, nggak habis pikir gue. Nah, si cincinnya ini ditaruh sama Jang Hyuk di tempat kantornya nih, di mejanya ditaruh. Saat itu kebetulan kantornya tuh ngadain acara kayak pesta lah. Nah, dia tuh berpikir gimana kalau gue balik lagi ke Daeun. Masalahnya di HP-nya itu ada notifikasi buat mereka untuk ke Pulau Jeju. Nah, rencananya di sana tuh mereka akan melakukan pernikahan. Langsung lah Jang Hyuk bergegas ngambil cincin yang ketinggalan di kantornya. Saat sampai di airport, si Jang Hyuk itu ngeliat, ada si Daeun di sana, udah megang koper. Wah, ready nih kita nih ke Jeju gitu kan. Taunya pas turun, nah ini spoilernya nih. Nungguin ya. Spoilernya, pas dia turun, mau lari ngejar Daeun, gebrak, nabrak Jang Hyuk. Kok ada 2 Jang Hyuk bang? Sini. Gue jelasin. Nah, kalau di rewind, si Jang Hyuk yang gue ceritain di awal itu, yang sakit hepatitis, namanya itu Lee Jang Hyuk. Sedangkan pacarnya, yang udah nyakitin si Daeun, namanya Jang Hyuk. Jadi ada satu kata Lee di depan yang menjadi perbedaannya. Nah, ini lucunya, akhirnya si Daeun dan juga Lee Jang Hyuk tetap berangkat ke Jeju. Sedangkan Jang Hyuk yang udah ditolak mentah-mentah di airport, langsung lari. Kemana larinya? Ya ke Boyong lah. Jadi kalau di rewind lagi, ternyata si Jang Hyuk yang diperankan oleh Jang Kyung ini pernah sakit hepatitis juga. Dia itu kebetulan dapat perawatnya itu ya si Daeun ini. Dari situlah kisah cinta mereka bermulai sampai akhirnya mereka pacaran. Dan keinginan Daeun adalah untuk memakai sepatu yang sama. Sepatu merek berwarna putih ini menjadi satu kunci dalam film Sweet and Sour ini. Karena sepatu ini diberikan pada Jang Hyuk dan dipakai untuk berolahraga. Begitupun dengan si Jang Hyuk. Lee Jang Hyuk yang agak besar ini diberikan sepatu yang sama. Modelnya sama, warnanya sama. Karena kisah pertemuannya yang hampir sama di antara mereka berdua, si Daeun ini sampai-sampai harus memanipulasi tiketnya. Dia bilang nama tiketnya salah, harusnya Lee Jang Hyuk. Padahal yang buat Jang Hyuk beneran. Nah, spoiler selanjutnya adalah lampu. Lampu di rumahnya Daeun yang suka ngedip-ngedip gitu. Padahal Daeun udah minta tolong ke Jang Hyuk untuk mengganti bohlam lampunya. Tapi yang ngegantiin adalah Lee Jang Hyuk. Dia tuh, hatinya pure banget gitu sebagai cowok. Buang sampah juga di rumahnya Daeun, biasanya tuh Jang Hyuk yang melakukan. Tapi karena kesibukan kerjanya, dia sampai lupa untuk membuang sampah yang akhirnya dibuangnya sama Lee Jang Hyuk. Dan si Lee Jang Hyuk ini tuh di mata Daeun tuh udah kayak Jang Hyuk versi awal-awal pacaran gitu. Jadi mulai merasakan cintanya kembali. Setelah Jang Hyuk ditolak di airport, dia langsung bergegas lari ke pesta yang ada si Boyongnya itu, pesta kantornya. Di situ dia dengan tergopoh-gopoh memberikan cincin kepada Boyong. Ya ditolak lah sama Boyong. Ngapain lu tiba-tiba ngasih cincin? Udah gila kali. Cerita pun berakhir di saat Jang Kyung menanyakan kepada dirinya sendiri dengan menghadap kamera, jadi ini salah siapa? Nah, ini jadi perdebatan dari yang udah nonton. Perdebatan ini sih nggak akan beres ya, soalnya ini gimana kita sih perspektif yang nonton. Di saat ditonton filmnya itu tuh emang fokusnya tuh ada kedua orang itu, si Daeun dan juga si Jang Hyuk ini. Kalau menurut lo Jang Hyuk yang salah, ya karena memang diperlihatkan dia salahnya kenapa. Tapi kalau lu nganggap si Daeun yang salah, ya karena di awal pun udah salah. Ngapain dia kayak gitu? Ya nggak sih? Ya, ini balik lagi deh ke kalian. Menurut kalian siapa yang salah sih? Daeun kah? Atau si Jang Hyuk? Boleh ikutan polling di bawah sini ya.
Nah, selanjutnya adalah fun fact dari film ini. Si Chae Soo-bin ini terakhir itu membintangi MV terbarunya Kyuhyun. Kalau buat yang kangen nih sama aktingnya dia sebagai Daeun, bisa lihat nih MV-nya si Kyuhyun. Selanjutnya, untuk yang suka sama si Jang Hyuk yang diperankan oleh Jang Kyung, tenang. Ada drama My Roommate is Gumiho yang dibintangin sama si Jang Kyung. Masih ongoing kok dan seru banget, ditonton ya. Film ini adalah film keduanya Crystal Jung dalam karirnya. Yang terakhir dia bermain film tahun 2020 kemarin, itu film rame juga, berjudul More Than Family. Jadi mantannya kayak EXO ini tuh mulai merambah ke dunia perfilman kayaknya ya. Fun fact selanjutnya guys, film ini adalah adaptasi dari novel Jepang berjudul Initiation Love karya Kurumi Inui. Dan pernah difilmin juga nih si novel ini di Jepang tapi tahun 2015 kemarin. Pemilihan judul Sweet and Sour yang dilakukan oleh sutradara Lee Gae-byok ini ternyata terinspirasi dari permen. Ini lucu banget. Dia ceritanya tuh lagi ke minimarket gitu beli permen. Dia ngelihat permen, mereknya Saecom Dalcom, yang artinya tuh sweet and sour. Terus dia langsung mikir, keren kali ya kalau bikin film tentang percintaan yang ada manis dan asemnya. Kepikiran aja dari permen. Udah cukup kali ya gue ngejelasin tentang film Sweet and Sour ini. Capek sendiri gue. Walaupun ceritanya mind blowing, asik bisa gue bilang gitu. Tapi layak banget ditonton sama kalian. Ya buat have fun lah, buat ngisi waktu luang. Ini seru banget sih buat ditonton. Dan kalian bisa nonton ini di layanan streaming Netflix ya. Jadi langganan dulu deh Netflix. Hehehe. Untuk informasi Korea dan selebritis lainnya, teman-teman bisa cek di insertlife.com. Nih di sini banyak berita terbarunya tentang Jang Kyung, Crystal FX, Chae Soo-bin, ada semua. Buat teman-teman yang pengen nonton episode review time yang lain, bisa dicek di sini nih. www.insertlife.com, di search aja review time. Kalau enggak, di YouTube juga bisa, di search aja Insert Life Review Time. Sebelum gue tutup, gue mau ngingetin guys, jangan sampai lupa 3M. Apa aja sih 3M? Yang pertama, memakai masker. Ini gue udah pakai nih, udah aman. Kedua, mencuci tangan, yang bersih memakai sabun. Kalau enggak, pakai hand sanitizer juga bisa. Hehehe, gue udah pakai nih, jadi udah bersih. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak dan jangan berkerumun ya. Nanti takutnya ada klaster baru, bahaya. Sampai ketemu sama gua Arfi di episode review time lainnya. Jangan lupa ya, nonton lagi. Itu yang gua maksud.